Selamat Sunday School sama-sama. Happy Sunday. Aaron, what are you gonna build? Okay. What will you build inside the tower? Yes, I can floor. Okay. After I'm done with my tower, I'll help you. Okay. It's okay, Aaron. It's okay. It's okay, Aaron. Don't cry, Aaron. Don't be afraid. Sekarang kamar ini sudah tidak gelap lagi karena sinar dari senter ini membuat kamar ini jadi terang. Dan ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita semua melalui terang dari senter ini. Adik-adik, ketika Aaron merasa ketakutan dan mati lampu dalam ruangan, tiba-tiba Clarin datang membawakan terang lampu ke dalam kamar, membuat Aaron menjadi berani dan tidak takut lagi. Tuhan Yesus itu baik kepada semua orang dengan mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua, dan mereka bersyukur karena hal ini. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita tentang murid Tuhan Yesus yang berani memberitakan Injil kebenaran dan keselamatan kepada semua orang. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dan pasal 2 ayat 1 sampai 41. Sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, ternyata ada orang-orang yang takut dan bersembunyi. Mengapa mereka bersembunyi, adik-adik? Mereka bersembunyi bukan karena takut dikejar oleh orang banyak, melainkan mereka sedang berkumpul untuk menunggu janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Apa ya janji Tuhan Yesus kepada mereka? Ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba terdengar suara angin yang berhembus kencang, dan mereka semua takut. Tiba-tiba terlihat seperti lidah api bertebangan di atas kepala mereka semua. Semua orang di sekitar situ tercengang melihat lidah api. Itulah janji Tuhan Yesus untuk mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Adik-adik, lihat, dulu Petrus seorang yang takut. Dia bersembunyi di belakang tembok ketika orang-orang mengejar dia. Dia takut sekali. Tapi sekarang lihat, Petrus dengan berani berkhotbah kepada orang banyak. Karena Petrus dan murid-murid yang lain sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dengan berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Ketika murid-murid yang lain berkata dengan bahasa yang lain, orang-orang banyak di sekitar mereka sampai kebingungan. Mereka mengira murid-murid Tuhan Yesus sedang mabuk di siang hari. Tetapi Petrus berdiri dan berkata dengan lantang bahwa orang-orang ini tidak mabuk, tetapi mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain. Petrus berkata, "Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan oleh Allah untuk menyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda
yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Kami adalah saksi-saksi bahwa Yesus bangkit, hidup, dan terangkat ke sorga. Ketika mereka mendengarkan berita keselamatan ini, dan mereka bertanya kepada Petrus dan pengikut yang lainnya, "Apa yang harus kami lakukan agar kami bisa memperoleh keselamatan dari Allah?" Lalu Petrus berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Janji ini untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi orang yang telah dipanggil dalam nama Tuhan Allah kita." Dan pada hari itu, banyak orang yang percaya dan memberikan dirinya untuk dibaptis, dan sekitar 3.000 orang banyaknya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira sambil memuji Allah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Adik-adik, pada hari Pentakosta, murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mempunyai kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang banyak. Mereka juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan kita bisa melihat pekerjaan Roh Kudus begitu hebat kepada mereka. Tuhan Yesus adalah Allah, Allah penolong, Allah Roh Kudus. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita lakukan untuk mengabarkan Injil kepada orang lain? Seperti murid-murid Yesus ini. Adik-adik, pada waktu adik-adik lagi main dengan teman, kalian juga bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman kalian. Adik-adik juga bisa mengabarkan Injil kepada orang lain dengan cara membantu orang tua atau nenek tua menyeberang jalan. Setelah kalian membantu mereka menyeberang jalan, kalian bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada mereka. Kenapa kita harus mengabarkan Injil kepada orang lain? Karena Allah sudah mengasihi kita dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena Yesus sudah mengasihi aku, memelihara aku, menolong aku, makanya aku mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Adik-adik, kita mau ya menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang banyak. Tapi aku takut, Lause. Kenapa harus takut? Karena kita sudah ada Roh Kudus yang akan selalu menolong kita di dalam hati kita. Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada hari ini Tuhan. Kami boleh belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mereka dengan berani memberitakan Injil kebenaran kepada orang banyak. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati mereka. Kami juga mau seperti mereka memberitakan Injil kepada orang banyak. Karena kami percaya Roh Kudus ada dan tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada hari ini.
Dan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, kita mau belajar nyanyi lagu ini bersama-sama ya. Rosa mau kalian nyanyi lagu ini dan dibikin video. Minta papa mama untuk membantu bikin video ini dan dikirimkan ke WhatsApp grup orang tua. Langsung tunggu ya videonya. Adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Jangan lupa untuk dibikin aktivitasnya. Selalu ingat berdoa dan baca Alkitab setiap hari ya. Happy Sunday!